nasional. Materi ini adalah salah satu materi mata kuliah kewarganegaraan. Kalau dulu antara Pancasila dan kewarganegaraan digabung, yakni pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, tapi sekarang dibedakan antara pendidikan Pancasila dan juga pendidikan kewarganegaraan. Mungkin agar lebih detail ya mungkin ya. Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang ketahanan nasional. Apa sih yang dimaksud dengan ketahanan plus nasional? Ada dua suku kata, atau juga dikenal dengan geostrategi ya. Geostrategi Indonesia pada hakikatnya merupakan kondisi dinamik suatu bangsa dalam wujud keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan bagi integritas, identitas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional. Jadi geostrategi ini adalah sebagai upaya untuk mempertahankan integritas dan identitas bangsa, yakni dari beberapa ancaman, hambatan, serta gangguan yang datang utamanya dari luar. Maksudnya adalah dari luar negara Indonesia. Mungkin saja dari Amerika ataupun Malaysia ataupun Singapura, bisa jadi. Ya, ini yang dimaksud dengan geostrategi Indonesia. Artinya apa yang digunakan oleh Indonesia atau strategi apa yang dipakai Indonesia untuk menanggulangi serangan-serangan dari luar misalnya. Nah, ketahanan nasional ini adalah sebagai geostrategi Indonesia. Ketahanan nasional merupakan salah satu wujud dari implementasi geostrategi Indonesia dalam upaya mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Nah, bangsa Indonesia menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Dan agar Indonesia mampu untuk mengatasinya, maka harus memiliki kemampuan, memiliki keuletan, dan daya tahan yang dinamakan ketahanan nasional. Nah, jadi sudah paham ya tentang apa sih yang dimaksud dengan ketahanan nasional. Itu merupakan implementasi dari geostrategi Indonesia. Selanjutnya adalah bagaimana latar belakang ketahanan nasional. Kalau kita melihat letak geografis Indonesia ini, dulu kala ini memberikan kemudahan sarana untuk hubungan antara bangsa di sekitar Indonesia. Kedatangan berbagai bangsa mulai dari Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, sampai Jepang menunjukkan bahwa wilayah Nusantara strategis dan memiliki sumber daya alam yang cukup banyak. Secara letak geografisnya, letak wilayahnya, bahwa Indonesia itu memang dikatakan sebagai wilayah yang sangat strategis. Kemudian ada juga keinginan bangsa lain untuk menguasai Indonesia ini adalah bukan sesuatu yang mudah untuk meyakinkan bangsa Indonesia secara menyeluruh bahwa negara ini mampu mengantarkan cita-cita dan tujuan perjuangan bangsa Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya pemberontakan PKI di Madiun
1948 serta pergolakan lain untuk memisahkan diri dari NKRI. Seperti juga ada gerakan Aceh Merdeka atau ada Papua Merdeka. Ini menunjukkan bahwa ancaman dari dalam terhadap keutuhan NKRI ternyata masih terjadi sampai saat ini. Kalau kita melihat tentang beberapa ancaman yang dihadapi oleh Indonesia ini, sebetulnya tidak hanya dari luar saja tetapi juga dari dalam. Nah, tentu bagaimana upaya negara agar kemudian ancaman-ancaman itu bisa diakomodasi dan bisa diselesaikan dengan baik. Selanjutnya adalah kenyataan geografis yang strategis serta pengalaman sejarah mulai sebelum dan sesudah proklamasi 1945 memberikan aspirasi kepada bangsa Indonesia untuk membangun ketahanan nasional di masa kini dan masa yang akan datang. Ketangguhan dan keuletan dari bangsa Indonesia, sumber daya alam yang ada, serta kondisi alamnya membentuk ketahanan nasional. Nah, dengan kenyataan bahwa wilayah geografis Indonesia ini adalah sangat strategis, maka tentu harus ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna menyongsong yang namanya ketahanan nasional tadi. Nah, selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan pokok-pokok pikiran ketahanan nasional. Pertama adalah manusia yang berbudaya, yakni berhubungan dengan Allah atau berhubungan dengan Allah atau kita sebut dengan agama. Berhubungan dengan cita-cita disebut juga ideologi. Kemudian berhubungan dengan kekuatan dan kekuasaan disebut juga politik. Kemudian berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan disebut ekonomi. Kemudian berhubungan dengan manusia disebut sosial. Berhubungan dengan rasa keindahan disebut seni budaya. Berhubungan dengan pemanfaatan alam disebut iptek, dan berhubungan dengan rasa aman disebut hankam. Itu adalah beberapa pokok pikiran tentang ketahanan nasional. Bagaimana ketahanan nasional dalam Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Alinea pertama bermakna kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan bertentangan dengan hak asasi manusia. Ada juga alinea kedua bermakna adanya masa depan yang harus dicapai. Alinea ketiga bermakna bila negara ingin mencapai cita-citanya, maka kehidupan harus mendapatkan ridho Allah yang merupakan dorongan spiritual. Alinea keempat menegaskan cita-cita yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia melalui wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah beberapa sumber materi ataupun formil tentang ketahanan nasional yang termaktub dalam Pancasila dan juga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana konsep ketahanan nasional di Indonesia? Konsepsi ketahanan nasional Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang selaras, serasi, dan seimbang dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh, menyeluruh dan terpadu berlandaskan UUD 45, Pancasila dan wawasan Nusantara. Ini adalah konsepsi ketahanan nasional Indonesia. Oke, selanjutnya pengertian ketahanan nasional. Nah, istilah ketahanan nasional ini merupakan gagasan Bung Karno yang diucapkan pada tahun 1958 di Kota Raja
atau kita kenal Banda Aceh setelah menerima D-File. Bunyinya begini, bangsa itu harus memenuhi 3 syarat. Harus mempunyai 3 ketahanan. Nomor 1 ketahanan militer, nomor 2 ketahanan ekonomi, nomor 3 ketahanan jiwa. Nah, di dalam gagasan Bung Karno tersebut ada 3 kategori yang harus dikembangkan atau harus dipertahankan demi ketahanan nasional. Pertama adalah ketahanan militer, 2 ketahanan ekonomi, dan 3 adalah ketahanan jiwa. Bagaimana hakikat ketahanan nasional Indonesia? Hakikat ketahanan nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Jadi keuletan dan ketangguhan bangsa itu adalah sebagai kunci agar bangsa tersebut bisa mempertahankan eksistensinya. Kemudian yang lain adalah hakikat ketahanan nasional Indonesia adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara selaras, serasi, dan seimbang dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Nah, berbicara tentang ketahanan nasional di Indonesia ini, memang harus ada sebuah pengaturan atau harus ada aturan dalam penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang selaras, serasi, dan seimbang. Artinya tidak ada ketimpangan ataupun ketidakadilan. Diupayakan agar tetap serasi dan seimbang. Nah, apa asas ketahanan nasional Indonesia? Asas ketahanan nasional Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 45 dan wawasan Nusantara. Di antaranya pertama adalah asas kesejahteraan dan keamanan. Asas ini merupakan implementasi tujuan nasional yang harus dicapai bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut turut serta dalam menjaga ketertiban dunia. Yang kedua adalah asas komprehensif integral. Maksudnya adalah seluruh aspek kehidupan nasional itu berbentuk selaras, serasi, dan seimbang di dalam kehidupan. Nah, seluruh aspek tersebut tidak bisa dipisahkan dan merupakan satu kesatuan yang komprehensif atau integral, utuh, menyeluruh. Yang ketiga, asas wawas ke dalam dan wawas ke keluar. Wawas ke dalam bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional yang berlandaskan nilai-nilai kemandirian proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Wawas keluar maksudnya adalah Indonesia mengantisipasi dan berperan serta mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri dan menerima kenyataan adanya interaksi dan pengaruh dunia internasional. Jadi serangan yang dari luar ini banyak sekali. Yang sekarang ini kita dihebohkan dengan adanya virus corona. Ini sudah mewabah, ya kan, sudah mewabah di beberapa negara. Yang D, asas kekeluargaan. Asas ini mengandung arti nilai keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, kemudian gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya adalah sifat ketahanan nasional Indonesia. 1. Sifat mandiri. Ketahanan nasional percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri, serta pada keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip
tidak mudah menyerah dengan tumpuan pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian atau independensi ini merupakan prasyarat untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global interdependen. Negara yang kokoh itu negara yang bisa mandiri. Artinya semuanya bisa diatur dengan kekuatan sendiri, dengan cara yakni adanya upaya, dengan cara yakni bekerja secara ulet, kemudian tidak mudah menyerah. Sifat yang kedua, dinamis. Maksudnya ketahanan nasional tidak dapat tetap stabil, ia dapat meningkat dan menurun tergantung situasi dan kondisi bangsa, negara, serta lingkungan strateginya. Hal ini sesuai dengan hakikat bahwa segala sesuatu di dunia ini senantiasa berubah dan perubahan itu senantiasa berubah pula. Karena itu, upaya peningkatan ketahanan nasional harus senantiasa berorientasi pada masa depan dan dinamikanya diarahkan untuk mencapai kondisi kehidupan nasional yang lebih baik. Maksudnya bahwa dunia, bangsa, dan negara itu tentu kondisinya tidak stabil dan selalu berubah-ubah. Maka untuk mempertahankan keutuhan bangsa, tentu ada upaya-upaya yang dilakukan oleh bangsa atau negara tersebut agar sesuai dengan kondisi bangsa saat ini, ya kan? Agar sesuai dengan dinamika saat ini, agar sesuai dengan tren masa kini. Selanjutnya, sifat yang ketiga adalah wibawa. Keberhasilan pembinaan ketahanan nasional Indonesia secara berkelanjutan dan berkesinambungan akan meningkat kemampuan dan kekuatannya. Makin tinggi tingkat ketahanan nasional, maka makin tinggi pula nilai kewibawaan dan tingkat daya tangkal yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia. Bangsa yang gagah, bangsa yang kuat tentu adalah bangsa yang berwibawa, ya kan? Berwibawa itu identik dengan kebijaksanaan, kedewasaan, kematangan, dan profesionalisme. Ini adalah sifat ketahanan nasional yang ketiga, yakni wibawa, bukan wibowo atau apalagi prabowo, enggak ya. Keempat, konsultasi dan kerjasama. Kenapa konsultasi dan kerjasama menjadi bagian dari sifat ketahanan nasional? Karena konsepsi ketahanan nasional Indonesia tidak saja mengutamakan sifat konfrontasi dan antagonistik, ya kan? Tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuasaan fisik semata, tetapi lebih mengutamakan sifat konsultatif, kerjasama, serta saling menghargai dengan mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Nah, konsultasi dan kerjasama adalah sebagai upaya untuk menumbuhkan persatuan dan kesatuan, karena sejatinya Indonesia tidak atau bukan merupakan negara konfrontasi, bukan negara antagonis. Tetapi Indonesia dikenal oleh dunia adalah Indonesia negara yang mempunyai kepedulian moral yang sangat tinggi, kesantunan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ketahanan nasional ini merupakan kondisi dan sistem kehidupan nasional dalam berbagai aspek pada saat tertentu. Kondisi ini dapat dipengaruhi dari pengaruh aspek alamiah dan pengaruh aspek sosial. Bagaimana pengaruh aspek alamiah? Pertama, pengaruh aspek geografis. Nah, lokasi dan posisi geografis suatu negara
memberikan gambaran tentang bentuknya dari dalam maupun luar. Indonesia terletak di posisi silang antara negara benua dan negara kepulauan. Indonesia juga terletak di Khatulistiwa dan memiliki banyak gunung berupa api hutan tropis yang lebat. Kondisi ini berpengaruh terhadap ideologi politik, ekonomi, dan sosial budaya, pertahanan keamanan sehingga harus dimanfaatkan. Yang kedua, pengelolaan aspek sumber kekayaan alam. Pengelolaan sumber kekayaan alam tanpa aturan berpotensi konflik sosial yang dapat berdampak pada bidang keamanan. Untuk itu, sumber kekayaan alam harus dikelola menurut kondisi daerah. Semua sumber kekayaan alam itu dapat dimanfaatkan oleh negara untuk memakmurkan rakyatnya. Karena bangsa Indonesia mempunyai sumber daya alam yang luar biasa, sumber kekayaan yang tak ada habisnya, maka jangan sampai ada perbedaan atau ketidakadilan yang menyebabkan adanya konflik sosial. Pengaruh aspek demografi atau kependudukan. Salah satunya adalah struktur susunan penduduk berdasarkan suatu golongan seperti umur, agama, suku, dan lain-lain. Yang kedua, jumlah atau kepadatan pertumbuhan penduduk seperti angka kelahiran dan kematian, jumlah lapangan pekerjaan. Ketiga, persebaran penduduk yang merata atau tidak. Dan yang keempat, kualitas penduduk meliputi kesejahteraan maupun intelektual. Ini adalah pengaruh aspek alamiahnya. Lebih mengutamakan kepada aspek demografi atau kependudukan. Selanjutnya, pengaruh aspek sosial. Pengaruh aspek ideologi. Misalnya meningkatnya pengamalan Pancasila secara objektif dan subjektif, mengarahkan kehidupan mengikuti perkembangan dunia tanpa meninggalkan jati diri, mengarahkan kehidupan mengikuti perkembangan dunia tanpa meninggalkan jati diri bangsa, menanamkan konsep wawasan Nusantara yang bersumber dari Pancasila. Pancasila harus ditunjukkan pada pembangunan yang adil di seluruh wilayah Indonesia, menanamkan pendidikan moral Pancasila pada anak didik melalui pendidikan formal dan non-formal. Ini pengaruh aspek sosialnya. Kemudian pengaruh aspek sosial politik. Dalam konteks ketahanan nasional meliputi politik dalam negeri dan luar negeri. Nah, politik dalam negeri meliputi struktur politik, proses politik, budaya politik, dan komunikasi politik. Yang kedua, politik luar negeri Indonesia meliputi ketahanan politik dalam negeri yang berlandaskan hukum, mekanisme politik, kepemimpinan nasional yang mampu aspirasi masyarakat, adanya komunikasi politik, timbal balik antara pemerintah dan rakyat. Ketahanan politik luar negeri seperti hubungan luar negeri yang saling menguntungkan dan menjalin persahabatan, melindungi kepentingan Indonesia dari kegiatan diplomasi negatif dengan negara lain yang melindungi hak warga negara Indonesia di luar negeri. Pengaruh aspek ekonomi. Sistem ekonomi Indonesia yang diarahkan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan adil dan merata. Nah, ekonomi kerakyatan harus menghindari satu, sistem free flag, liberalisme yang hanya mengutamakan pelaku ekonomi. Dua, sistem etaisme, negara dan aparatur ekonomi bersifat dominan dan mendesak. Ketiga, pemusatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan rakyat. Ini adalah beberapa pengaruh aspek ekonominya, utamanya tentang kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata. Kemudian yang lain, struktur ekonomi yang dimanfaatkan secara seimbang dan saling menguntungkan dalam keselarasan dan keterpaduan antara sektor pertanian dan perindustrian dan jasa pengembangan ekonomi yang merupakan usaha bersama atas dasar asa kekeluargaan di bawah pengawasan anggota masyarakat, memotivasi dan mendorong peran serta masyarakat secara aktif.
Kemudian menumbuhkan kemampuan bersaing secara sehat dan dinamis untuk mempertahankan dan meningkatkan eksistensi dan kemandirian ekonomi sosial dengan pengembangan sumber daya nasional. Kemudian aspek sosial budaya. Sosial ini menyangkut orang, manusia, dan masyarakat. Budaya, sistem nilai, berkaitan dengan sistem nilai, sistem ide, kepercayaan teknologi, pencarian, dan segala yang terdapat dalam masyarakat yang bersangkutan. Kemudian aspek sosial budaya yang lain, misalnya struktur sosial di Indonesia, kondisi budaya Indonesia, ketahanan di bidang sosial budaya. Pokok-pokok pengertian tentang Hankam. Pertahanan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan negara untuk menghadapi tantangan yang datang dari luar, eksternal, sedangkan keamanan merupakan upaya untuk menghadapi tantangan yang datang dari dalam atau internal. Kemudian yang lain, aspek sosial budaya, poster kekuatan Hankam. Untuk membangun poster kekuatan Hankam dapat digunakan 4 pendekatan, yaitu pendekatan ancaman, misi, kewilayahan, pendekatan politik. Oke guys, ada ketahanan di bidang Hankam. Nah, pertahanan dan keamanan Indonesia adalah kesemestaan dan upaya seluruh rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengamankan negara demi kelangsungan hidup bangsa dan negara RI. Nah, pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia dilaksanakan dengan menyusun, mengerahkan dan menggerakkan seluruh potensi nasional termasuk kekuatan masyarakat di seluruh bidang kehidupan nasional secara terintegrasi dan terkoordinasi. Bagaimana wujudnya keberhasilan ketahanan nasional setiap warga negara Indonesia? Pertama, warga negara Indonesia, warga negara plus 62 harus memiliki semangat perjuangan bangsa, kan, dalam bentuk perjuangan non fisik yang disertai keuletan dan ketangguhan tanpa kenal menyerah dan mampu mengembangkan kekuatan nasional dalam rangka menghadapi segala tantangan, ancaman, dan gangguan yang dari dalam maupun di luar untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta pencapaian tujuan nasional. Yang kedua adalah sadar dan peduli akan pengaruh-pengaruh yang timbul pada aspek Polixus Bud Hankam sehingga setiap warga negara Indonesia dapat mengeliminir pengaruh tersebut. Itu adalah presentasi kita hari ini. Untuk lebih jelasnya teman-teman sahabat semua bisa membaca buku, ya kan. Jangan hanya membaca status saja, tetapi bukunya juga harus dibaca. Semoga bermanfaat.